Coki Sitohang nama saya. Saudara bisa dipakai Tuhan loh. Siapapun, nggak mesti jadi figur publik dulu atau dikenal publik baru Anda mampu bicara di depan panggung atau mimbar, enggak. Kalau Tuhan mau pilih, Tuhan pilih dan Tuhan mau Anda lakukan, kemanapun Anda lari, saudara akan diterima, ditangkap di sisinya, percaya deh. Hari ini yang mau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ya berdasarkan petunjuk rohnya adalah Yosua 18. Sekali lagi nggak ada yang kebetulan, nama gereja ini, saya dengar sesuatu tadi dari pendeta Prima, bahwa pendeta Immanuel sebelumnya diberi Tuhan kepercayaan untuk mengelola dan memajukan sebuah pelayanan atau ministry dengan nama generasi Yosua. Dan nama generasi Yosua itu konsisten dipakai di dalam naungan Betani, betul ya Bapak Pendeta. Jadi jangan dihilangkan. Ini keren banget kalau bicara tentang Yosua. Yosua adalah pewaris utama dari apa yang Tuhan berikan melalui Musa pendahulunya. Setuju ya? Kita pernah dengar kisah ini. Hanya 2 orang yang mendapat tempat istimewa pada klaim pertamanya mengenai janji Tuhan. Yang pertama Yosua, yang kedua Kaleb bin Yefune. Wow. Padahal janji Tuhan adalah untuk umat pilihan. Umat Israel artinya semua suku, betul ya? Ya, ada 9,5 suku dicatat dalam Yosua yang sebentar kita akan baca dan kita belajar dari Yosua 18. Waktunya mana? Belum bergerak ya? Ada penanda waktu, nanti bantu saya ya. Saya sih jarang kelewatan waktu, sama kalau kayak kedatangan juga. Kami tadi sudah datang di waktu yang tepat, namun kami diterima di bawah oleh pendeta Prima untuk disambut dulu Pak. Jadi kami ngobrol dan itu juga bagian daripada ice breaking dalam pelayanan. Terima kasih. Yosua 18 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama. Yang bisa tampilkan di layar itu menolong. Tapi kalau tidak, kembali pada Alkitab Anda. Itulah kenapa kita datang harus membawa Alkitab. Yosua 18 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama, ayat ganjilnya saya, plat genapnya saudara. Persiapan? Mulai. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan.
Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Amin. Saudara, saya yakin pada saat kita membaca firman Tuhan tadi, Tuhan langsung ngomong sama Anda. Yakin saya. Jadi kalau saya beri Anda kesempatan, Bapak yang pakai baju putih, kaos misalnya, anak muda, hai. Saya tanya Tuhan ngomong apa sama Anda? Pasti Anda akan jawab. Selama Anda berani menjawab, Anda pasti akan ngomong sesuatu yang itu spesifik Tuhan ngomong. Lalu saya tanya ibu yang pakai baju warna ati di depan ini, Tuhan ngomong apa? Ibu akan ngomong, wah saya dapatnya A, Mas Coki. Saya tanya ibu yang di ujung kanan, yang dekat tirai, Bu, apakah firman ini menguatkan ibu? Ya, bagian yang mana? Bagian yang ini. Semua orang tadi di ruangan ini yang mendengar firman Tuhan dan membaca dengan seksama, apalagi merenungkannya, pasti menerima rema. Amin. Izinkan saya berbagi rema ini dengan Anda. Saya dititipin apa? Pada waktu dalam perjalanan tadi kemari dari kediaman kami di Jakarta Selatan, saya dan sepupu saya di sini yang juga ikut dalam tim pelayanan saya, beliau duduk di depan. Hari ini kami menggunakan jasa supir. Biasanya saya selalu nyetir kemana-mana. Hari ini saya terdesak untuk pakai supir yang bukan diperuntukkan bagi saya. Untuk keluarga sebenarnya. Lalu tiba-tiba sepupu saya Martin dia tanya, Bang, dia dari depan ngomong ke belakang, Bang, mau ngomong apa hari ini? Martin masih ingat ya percakapan tadi. Lalu saya balikin ngomong sama dia. Saya bilang, saya lagi doa nih. Ada titipan apa? Saya tanya gitu sama dia. Dia sempat nanya ulang. Maksudnya? Iya, ada titipan apa? Karena kami adalah keluarga, dia sepupu saya, dan kami menuju ke gereja Tuhan generasi Yosua. Kami membawa misi, kami dalam satu tim bersama, kami mendoakan pelayanan kami. Kami percaya misi kami adalah membawa bobot pesan Tuhan. Maka bagi saya penting untuk saya mengecek kesiapan tim saya. Tuhan ngomong apa? Jangan-jangan Tuhan ngomong sesuatu ke mereka dan Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan juga ke saya atau mengingatkan saya. Amin. Jangan-jangan saudara saat ini sedang dibantu diingatkan oleh saya. Tentang perspektif yang kita baca dari Yosua 18. Tentang satu penyakit yang tidak boleh kita pelihara, harus kita obati, kita tangani, dan kita ubah cara pandang kita akan hidup ini. Baru kita sembuh. Kalau enggak, jangan harap saudara akan sembuh dan pulih. Saudara sehat aja enggak cukup. Saudara harus bugar. Saudara harus fit. You have to do as many as repetitions you need in order to fulfill your exercise. Dalam bahasa Indonesianya, saudara butuh kemampuan untuk mengulang latihan dan latihan supaya saudara terbiasa dengan latihan. Artinya saudara butuh kekuatan. Penyakit orang Israel pada zaman Yosua 18 ini dan hari ini di Indonesia masih menjadi isu yang paling krusial. Kenapa SDM kita, sumber daya manusia, mandek. Di beberapa bagian dari Indonesia, di daerah tertentu, saya tidak mau sebut daerahnya, indeks pembangunan manusianya masih paling rendah di dunia. Itu karena satu masalah akar, yaitu, saya buka sekarang masalahnya, kemalasan. Malas. Udah dikasih umur, malas. Dikasih talenta, malas. Dikasih kesempatan, malas. Dikasih kesempatan bergereja, dikasih nafas, malas datang ke gereja. Oh my goodness. Yosua saat itu kumpulin seluruh orang Israel. Di Silo, ditempatkan kemah pertemuan di sana.
Kenapa ada kemah pertemuan? Tanda bahwa hadirat Tuhan hadir. Tanda bahwa tanah itu telah ditaklukkan. Saudara, kalau tanah tidak ditaklukkan, tidak mungkin kemah pertemuan ditaruh di sana. Pasti akan terjadi serangan, betul ya? Tapi kemah pertemuan dibawa kemana saja pada zaman itu untuk menunjukkan dominasi umat pilihan Allah. Umat pilihan Elohim, Adonai, Tuhan kita. LAI mencatatnya dengan nama Allah. Saya tidak mempermasalahkan catatan itu, tetapi jadi mirip dengan sebutan kepada Tuhan yang disembah oleh saudara kita. Setelah dikumpulin, orang-orang itu dilakukan pengarahan oleh pemimpinnya. Siapa nama pemimpinnya? Yosua. Ini generasi apa? Begitu dikumpulin, diomelin sama Yosua. Kalau bahasa hari ini, morning briefing, apel pagi, Pak. Datang langsung diomelin anak buahnya. Kau kemarin, kau hari ini, kenapa kau tidak? Nah, dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa itu saat itu. Ditegur, ditampar, didisiplinkan. Kenapa saya percaya kata-katanya ditampar, ditegur, didisiplinkan? Karena kalimat pertama yang keluar dari mulut Yosua dicatat dalam firman Tuhan adalah, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Lu masih malas? Bahasa anak muda sekarang gini. Kumpul semua. Mohon maaf, ini misalnya Anda umat Israel, saya Yosua. Begitu udah kumpul semua terpaksa menonton saya, dan yang pegang pelantang suara hanya saya kan. Berarti kalaupun Anda ngobrol di tempat Anda duduk, silakan aja. Anda hanya mengganggu orang sebelah Anda. Anda tidak mengganggu saya. Karena suara saya lebih keras. Saya bilang begini, lo masih malas hari gini? Itu tanah udah gue sediain, lu bukan yang ngambil. Lu diem aja di sini, gue bingung sama sikap lo semua. Lo gak iri sama si Kaleb? Si Kaleb udah minta duluan tuh. Di pasal 14. Ini gue lagi ngomong pasal 18 nih. Si Kaleb datang kemarin sama gue, dia ngomong gini, mana bagian gue? 40 tahun yang lalu nih gue dibilangin sama Moses, lu inget sama Moses kan Yos? Pemimpin kita, iya. Moses kan bilang, Musa ngomong sama gue. Kan kita berdua yang ngintai, waktu itu lu inget gak? Yosua bilang, iya gue inget. Lu gak usah ngegas gitu, tenang bro. Enggak gini, gue mau bilang, gue Kaleb nih ya, 40 tahun yang lalu, gue dan elu mengintai, dan yang pulang membawa laporan yang positif mengangkat iman daripada saudara kita, sesama umat dan bangsa ini, cuma kita berdua bro. Yang lain kan takut, ada raksasa, gede banget, gila gak mungkin lah kita dapat ya tanah itu. Saudara ingat gak cerita ini? Saya agak cepat bicara. Nyun sewu ya, karena ini perlu diadegankan ini. Ntar lagi saya mau bikin film rencananya. Rencana, bisa jadi bisa enggak, rencana kan gitu. Kembali lagi. Kan Musa bilang, dia kan perantara Tuhan, terus dia bilang, maka akan kuserahkan bagian yang terbaik kepadaku. Lu inget itu kan Yosua? Iya inget gue. Ya sekarang lu kasih deh sama gue. Di pasal 14 dia ngomong begitu. Karena sekarang umur gue 85 kata Kaleb. Dan gue masih sekuat waktu gue umur 40. 45 tahun kemudian, 45 years after he was as strong as he was in 40s. Jadi umur 85, Kaleb klaim kepada Yosua, mana tanah saya? Saya masih kuat ini loh, kamu suruh saya lari ini. Kamu suruh saya perang ini. Dan memang harus berperang lagi saat itu. Karena ada beberapa desa, daerah yang harus ditaklukkan, masih ada penduduknya. Lalu Yosua kembali lagi pada pengarahan tadi di depan umat yang malas. Lu gak iri sama si Kaleb? Kaleb datang sama gue, dia klaim bagiannya. Lu masih malas-malasan duduk di situ. Kursinya masih kosong. Yang rajin hanya yang mengisi saja. Kemana ini jemaat Tuhan ini? Maunya minta berkat aja, tapi kebenaran gak terima. Yang nyelamatin lu bukan berkat gue, kata Tuhan. Kebenaranku yang menyelamatkan.
Keselamatan yang daripadaku itu yang harus kau pegang, bukan berkatku. Karena berkatku bisa hilang. Apalagi kau tidak kuat mengelolanya, maka dekatlah pada aku, kenali aku, tahu kehendakku. My will, not my blessings. Anggaplah berkat itu bonus, anggaplah demikian. Tapi jangan menyepelekan berkat ya. Karena itu dari Tuhan kan, milik pusaka. Tanah itu milik pusaka bagi orang Israel, bukan sekedar bonus. Tapi anggaplah itu bonus, sekarang tanah itu mau dikemanain kalau enggak ada Tuhan bersama mereka. Saudara mau pakai talenta sejauh apa? Saudara mau pakai uang Anda, mau dibelanjakan sampai berapa banyak? Kalau saudara tidak memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, yang mengajarmu cara berbelanja. Yang ngajarin saudara bagaimana melangkah supaya nggak jatuh dalam dosa mamon. Karena uang kalau tidak diperuntukkan bagi kepentingan dan kebutuhan, maka lama-lama akan menjadi godaan. Apapun yang berlebihan akhirnya tidak baik. Karena cara pandang kita salah, keliru selama ini. Malas, penyakit kita malas. Sampai Yosua harus keras ngomong, berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, nenek moyangmu. Tanahnya udah ada bro, kamu gak kesana. Berkatmu ada di depan, promosi ada di sana, kesuksesan di sana. Apa yang kau butuhkan ada di sana Pak, Bu, tapi Bapak Ibu gak mau bergerak mengambil itu. Ya udah di sini aja. Semua tahun gereja udah kita sebutin dari 2 tahun yang lalu sejak gereja ini dirintis pertama kali ya Pak Pendeta. Bu, Ibu menolong menajamkan visinya Bapak di sini. Dari Tuhan tentunya. Setiap tahun kita bikin tema. Temanya lewat. Kalau dievaluasi udah belum kita capai tema itu. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Ini pertanyaan yang jawab Anda, nggak usah saya yang jawab. Artinya, have you come to the purpose? Sudahkah saudara datang pada tujuan? Sudahkah saudara keluar, beranjak, berdiri? Jangan hanya diam dan duduk mendengarkan, tapi ada waktunya Anda beraksi atau bertindak. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Untuk tidak bermalas-malasan, lawan rasa malas itu. Saudara, saya pengennya tadi pagi itu ya, Nyun Sewu. Ini kami 2 hari ini, jam tidur kami kacau sekali. Kacau, bukan karena baru pindah dari benua. Enggak, baru dari Indonesia tengah aja kok kami ini. Habis selesai liburan kami. Iya. Ya menggunakan apa yang Tuhan berikan kan gitu ya. Kasih berkat ya kita gunakan. Sama keluarga. Hari Jumat yang lalu kami baru kembali ke Jakarta. Jadwal penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Awalnya itu di jam 16:15. Kronologis nih, saya mau mengeluh. Daripada saya nulis di medsos nanti salah, mending saya ngeluhin sama jemaat Tuhan deh. Biar Anda yang terbeban sama saya. Saudara doakan kasihan Tuhan, berkati Coki, biar dia sehat selalu. Ya, amin. 16:15, saya nyampe di bandara jam 14:50. Masih oke nggak? Oke lah. Kan masuk pesawatnya 16, ulangi, masuk pesawatnya 15:40, terbangnya 16:15. Seorang kawan yang punya pengaruh dan wewenang di Pulau Dewata itu mengetahui keberadaan saya. Saya gak mau direpotkan oleh siapapun karena saya lagi liburan privat. Saya juga gak mau repotin orang karena mereka punya tugas. Tapi tiba-tiba kawan ini mengirimkan beberapa orang untuk membantu saya di lapangan. Saya gak bisa nolak karena orangnya udah datang. Selamat sore Pak, izin kami membantu Bapak. Aduh Mas gak usah, Pak izin diperintah. Oke. Biar kami yang mengantrikan check-in pesawatnya, pendaftaran masuk. Oke, silakan. Saya minggir sama anak-anak saya sama istri. Ya, biarkan mereka lakukan tugasnya, kita hargai dedikasi mereka. Yes, samping. Lagi didaftarin, saya punya inisiatif. Saya datang ke counter lagi nanya sama petugas maskapai, Mbak, maaf pesawat kami dengan kode registrasi ini, apakah masih sesuai jadwal? Anda tahu nggak kalau saya nanya begitu artinya apa? Artinya saya nggak percaya pada maskapai itu.
Saya tanya kan, masih sesuai jadwal enggak? Karena ada kebiasaan mereka molor. Wajar saya tanya. Mbaknya menjawab langsung spontanitas di depan saya. Pak, mundur 45 menit. Saya nggak mau komplain, nggak mau ngeluh, nggak mau, karena buat saya nggak apa-apa. Saya juga nyantai, nggak diburu-buru. Yang penting hari itu saya pulang. Saya mampir ke istri saya bilang, Mah 45 menit kita mundur berarti kita bisa makan enak di tempat favorit kita di situ. Iya, oke. Dari 16.15 harusnya terbang menjadi harusnya 17.00, oke ya? Oke, balik kanan kami, petugasnya selesai, lalu dia bawakan kami tiket. Saya bilang sama petugasnya yang mendampingi kami, Mas, barusan diinfokan 45 menit mundur. Oh enggak Pak. Hah? Mundurnya sampai 19.15. Hah? Lebih lama lagi saya bilang. Iya ini kami baru dapat informasi loh. Tapi saya baru dapat, iya tapi ini yang terbaru Pak. Oh iya oke enggak apa-apa. Saya ngomong lagi sama istri saya, sabar-sabar ya. Ayo anak-anak kita gembira aja oke. Kita mundur lagi 4 jam, oke. Kami naik, daftar, sudah masuk, tiket diperiksa, masuk. Nunggu di kafe. Kafenya hanya berjarak 5 meter dari pintu gerbangnya. Gerbang kami akan terbang. Udah pas, posisinya pas, lihat ke kanan kelihatan. Suara dicek, nanti kalau ada panggilan pasti kedengeran, enggak mungkin enggak. Saudara saya duduk santai, petugasnya yang mendampingi kami akhirnya juga pergi sebentar, lalu dia katakan, Pak kami akan kembali lagi sebelum jam 7 ke sini untuk mengingatkan Bapak. Nggih, terima kasih. Jam 19.06 saya WA petugas itu hanya mengecek. Saya orangnya suka cek dan cross check. Kenapa? Saya enggak mau ngandelin manusia banget. Uang diri saya sendiri aja nggak bisa diandelin. Jadi saya sering minta cermin, tolong di monitor. Saya WA, Mas, nggih Pak perintah katanya. Enggak, saya mau nanya aja. Ada perubahan lagi enggak? Lalu dijawab sama petugas itu. Siap Bapak, kami cek, mohon standby. Enggak lama, 30 detik kemudian masuk pesan WA lagi dari dia. Pak, pesawat Bapak belum terbang dari Jakarta. Oh Mak, pesawat yang mau aku pakai belum terbang juga. Lalu masuk lagi pesan berikutnya, belum sempat saya balas, masuk lagi. Pak, diperkirakan akan terbang sebentar lagi. ETA, Estimated Time Arrival. Artinya akan tiba di Ngurah Rai 21.15. Diperkirakan Bapak masuk pesawat jam 22.00. Oh Mak, ngeri kali aku bilang. Oke, ya wes, ya udah Mas, gak apa-apa, saya persiapan. Saudara, gak ada yang terjadi di tempat tunggu itu, gak ada dinamika menurut saya ya. Ya kami, istri saya sempat tidur sebentar ya, kami pesan minum lagi anak-anak saya biarkan main gawai sebentar. Begitu saya ingatkan, udah stop mainnya, ayo ganti-ganti, ngobrol. Tiba-tiba saya dapat dorongan di hati saya, jam 20 lewat 50. Wita, saya dapat dorongan ingin mengeluh. Saya tanya sama pengacara saya WA dia di Jakarta, udah tidur belum? Belum Pak, ya saya mau tanya, ini kalau saya ngeluh karena 6 jam nunggu, saya dapat kompensasi apa ya? Diubah sama dia, dikasih draftnya. Permenhub nomor 89 tahun 2015. Dan Undang-Undang Kedirgantaraan tahun 2011. Saya dibacakan, saya baca, lebih dari 1 jam kompensasinya minuman ringan. Lebih dari 2 jam dapat makanan berat, dapat uang. Dan saya bilang ini waktunya nih kita ngambil keuntungan. Oh enggak, ini hak saya. Dan saya ingin mengajarkan pada mereka bahwa kami ini konsumen kritis loh gitu ya. Nggih, saya turun, saya bawa itu draft undang-undang di ponsel saya. Saya pede aja kan, namanya orang bener kan. Orang bener tuh harus berani. Saya bilang sama petugasnya, Mbak, selamat malam. Selamat malam Pak. Anehnya konternya sepi. Harusnya kalau ngeluh itu harusnya rame-rame kan. Orang jamnya sama, ini kok saya sendirian yang ngeluh gitu. Jangan saya salah, tapi itu kan hati saya, batin aja. Mbak, saya mau mengeluhkan. Iya kenapa Pak? Ini saya sudah 6 jam loh Mbak. Ini menurut Permenhub nomor 89 2015 ini adalah kompensasinya ini. Sebentar ya Pak, dia tenang. Sepertinya dia mengenali saya. Tapi pengen foto juga suka kan. Dia ketik-ketik tiba-tiba muncul satu kalimat yang mengagutkan saya. Dan agak nyebelin menurut saya. Dia bilang gini, Bapak dari tadi kemana aja? Saya bingung, kenapa lu nanya gitu dalam hati gue?
Maksud Mbak, ya Bapak dari tadi nunggu di mana? Pesawat Bapak udah terbang. Hah? Saya ada di kafe ini, itu gate-nya 5 meter loh Mbak. Nggak mungkin saya nggak tahu. Pak, pesawat Bapak udah terbang tadi. Jam 19.15. Masuk pesawat 19.40, ya jam 20 kurang lah udah terbang. Mohon maaf ini, saya dibantu saya bilang. Oleh orang-orang tertentu yang mengurus dan mendampingi kami. Saya tidak dapat info itu dari mereka. Iya Pak, pesawatnya sudah terbang. Saya telepon orang yang menghubungi kami tadi, yang petugas pendamping itu, yang datang tiba-tiba tanpa saya minta. Saya telepon, Mas sampai di mana? Siap Bapak, kami sedang di perjalanan menuju kembali ke gerbang Bapak. Iya, ini yang salah kita loh Mas. Pesawatnya udah terbang. Siap, tidak mungkin Bapak, kami dapatnya juga dari Apron. Iya, loh saya dikasih tahu sama konter nih, saya bilang. Dan mereka yakin pesawatnya udah terbang Mas. Saya jujur agak kecewa saat itu, pengen marah rasanya sama pendamping kami ini. Tapi saya ingat mereka juga orang-orang yang mengabdikan dirinya pada profesi mereka. Saya hormat sama mereka sebenarnya. Tapi kan mereka salah ya, saya mau negur. Ya udah Mas kesini aja dulu, saya bilang saya mau bicara. Rupanya sepanjang perjalanan mereka membatin. Karena mereka tahu mereka salah. Mereka tidak menginfokan perubahan mendadak. Yang mana ini juga infonya semriwetnya luar biasa dari maskapai. Miskomunikasi. Akhirnya pendamping datang, dia minta maaf Pak, anggota saya yang salah. Waduh, pesawatku udah terbang ya. Koper saya udah terbang Pak. Ini juga maskapai ada-ada aja lagi. Kok masa boleh ya kopernya terbang tanpa penumpang? Kan biasanya diturunin kan. Ya udah, aku kalau mau cari kesalahan orang gampang. Tapi kan nggak selesai perkara ini toh. Akhirnya saya ngomong sama petugasnya, Mbak oke lah orangnya kami salah juga. Tapi Mbak dan Mas juga salah. Ada prosedur yang tidak dilakukan. Sekarang solusinya bagaimana? Saya mau pulang. Pak, kami berusaha ya Pak. Ini penuh sekali penerbangannya. Iya saya tahulah. Ada tokoh figur politik juga yang lagi mengeluh saat itu viral. Untung kami tidak diviral-viralkan. Sekarang bagaimana Mbak? Ada jam 23.25. Bapak mau ngambil nggak yang ini? Masih grup kami juga pesawatnya. Udah saya ambil. Saya bilang. Bayangin saudara. 16.15 pindah ke 17.00, pindah ke 19.15, pindah lagi ketinggalan pesawat 23.25. Singkat cerita kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 00.50. Anak saya udah, ya nak bangun sayang yuk, waktunya bersekutu dengan Tuhan. Saudara Tuhan ngajarin saya satu hal. Saat itu, Cok, kamu tuh udah rajin. Kamu udah lakukan cross check, kamu sudah lakukan bagianmu. Tetap bagian ini aku izinkan terjadi untuk mengajarmu kesabaran dan ketekunan. Dan tetap percaya pada aku. Tetap bersyukur dalam keadaan, karena bukan hanya kau yang mengalaminya, orang lain pun mengalami. Kenapa kau harus punya sikap yang salah? Untung sikap saya benar. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak marahin protokoler, tidak. Padahal saya tinggal sejauh ponsel, saya tinggal laporan sama komandannya. Komandan ngirim orang kok bisa begini. Kok miskom sama saya nggak pernah dalam sejarah penerbangan didampingin seperti ini. Bisa, tidak kulakukan. Saya karena ngomong aja ini cerita kesaksian. Begitu saya sudah tiba, besok paginya komandannya WA saya, bro makasih udah mampir. Sudah aman kan nyampe di Jakarta? Saya cuma bilang terima kasih komandan semua aman. Saya lindungi mereka yang sudah melayani saya. Karena Tuhan ajarin saya, Cok kamu tidak boleh malas. Tetap kau lindungi kepentingan keluargamu, bahkan kepentinganmu sebagai konsumen. Berapa lama lagi saudara malas di situ? Nunggu aja. Udah Tuhan kasih berkat, enggak diambil berkatnya. Ini sama kayak orang yang terus menerus gagal dalam hubungan. Enggak menuju keseriusan. Karena dia nganggap, oh dia bukan jodoh saya. Ya, bukan jodoh saya. Saudara, jodoh di tangan Tuhan. Amin. Amin, amin. Tapi bukan titik itu. Jodoh di tangan Tuhan, titik koma. Tapi harus diambil, koma. Kalau nggak diambil, tetap di tangan. Tanah itu sudah ada, disiapin. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Marah Yosua sebagai pemimpin. Yosua bilang, ajukanlah tiap orang dari tiap suku. Lalu aku akan perintahkan mereka supaya mereka siap-siap. Bersiap menjelajahi bumi. Saudara udah tahu kebenaran ini, siapkan dirimu.
Apa yang Anda perlukan? Alat tulis siapkan. Pakaian yang layak siapkan. Logistik siapkan. Kantong tidak boleh kosong. Datang ke rumah Tuhan bawa sesuatu. Tuhan akan ajar saudara bagaimana ketemu orang lain yang saudara kasih, diundang ke pestanya, saudara harus bawa sesuatu. Kita kadang-kadang begitu kok. Ketemu orang kita bawa apapun, oleh-oleh ke, berkat ke, bunga ke, uang ke. Kita menghormati dia, ingin ikut memberkati, berpartisipasi dalam pestanya. Tidak hanya datang tangan kosong. Kadang kita melakukan itu ya. Iya, masa ke rumah Tuhan tidak lakukan itu? Masa tangan kosongan kita? Mau ketemu yang Maha Kuasa? Yang mana dia bisa menambahkan, sanggup melimpahkan. Ketika saudara punya sikap hati yang benar, tepat di hadapan dia. Jangan tangan kosong. Jangan malas. Lawan rasa malas itu. Saya pengennya pagi tadi bangun, saya untungnya nggak ngeluh sama sekali, puji Tuhan. Tapi kalau mau ngikutin malas saya, ini kayaknya setengah jam lagi tidur asik ini. Lipat tangan sebentar lagi, lalu aku diingatkan sama Tuhan dalam Amsal. Hati-hati, kita buka. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Tuhan ingetin saya ini pagi tadi, ngeri kali. Tapi kalau mengingatkan memang lembut sekali kata-katanya. Amsal 6. Makasih Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin, dan selalu hidup dalam kami. Terima kasih Engkau sabar kalau ngingetin kami Tuhan. Meskipun kami ini gerasa gerusu orangnya. 6 ayat 9, Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan, menyerbu, kekurangan bawa senjata. Artinya apa? Saudara nggak punya kesempatan untuk lari. Ketika saudara terdesak karena kesalahanmu, saudara mentok. Begini, jangan salah artikan ayat ini sebagai neraka jahanam. Lalu saudara tidak punya harapan lagi dalam Tuhan. Jangan, selalu ada harapan dalam Tuhan. Tuhan sanggup loh melepaskan saudara dari penyerbu, dari todongan, dari ancaman. Sanggup dia. Tapi itu bukan alasan saudara tidak bersiap. Bukan alasan saudara jadi malas lagi deh isunya. Kesehatan kan, ya umur kan di tangan Tuhan ya. Ya umur kan di tangan Tuhan Cok. Ini mirip sama almarhum bapak saya ini. Dulu saya suka debat sama bapak saya. Saya masih kecil lah, remaja. Saya sebel kalau ngeliat dia ngerokok. Bapak saya loh, saya nggak sebel sama Anda ngerokok ya silakan. Tapi jangan di tempat yang tidak pas ya. Ada anak kecil ngerokok dipaksain, jangan. Ada ibu hamil, jangan. Yang bukan tempat ngerokok, jangan ngerokok di situ. Orang lain juga berhak untuk dapat haknya tuh. Ya Anda juga punya hak ngerokok, iya cari tempat yang lain. Bapak saya gitu, Pak, ngerokok jangan banyak-banyak. Terus dia nggak jawab, kamu salah kamu. Saya ngerokok cuma satu kok. Kalau banyak tuh gini, diambil yang banyak ditaruh di mulutnya. Oh iya benar saya keliru. Sejak saat itu saya belajar public speaking. Benar juga ya, jangan ngerokok banyak-banyak. Kalau banyak kan 10 batang gitu kan, ini kan satu dia. Besoknya saya tegur lagi, Pak. 1 batang rokok itu mengambil 6 menit hidup Bapak. Jawaban dia apa? Umur tuh di tangan Tuhan. Susah kan kalau udah bawa-bawa Tuhan. Besoknya lagi, Pak, tubuh adalah Ka'bahnya Elohim. Dijaga sama Bapak. Emang ada ayatnya, gak boleh merokok. Susah. Susah. Umur memang di tangan Tuhan, tapi tanggung jawab kesehatan di tangan kita. Jangan dibalikin lagi ke Tuhan, udah. Malas saja, gak mau berubah. Ini pelajaran. Beliau berpulang di usia masih sangat muda, 49. Beda 6 tahun sama usia saya saat ini. Saya nggak tahu sampai umur berapa Tuhan kasih saya loh, hidup nggak tahu. Nggak ada yang tahu, kalian juga sama Bapak Ibu. Tapi bukankah kita telah diberi petunjuknya? Bahkan kekuatannya menyertai. Supaya kita bisa memperoleh hidup yang penuh isinya dengan latihan, ketekunan,
dan mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sembarangan sama pola makan, pola hidup, jangan-jangan saudara ini udah mulai gak bertanggung jawab nih sama yang Tuhan berikan. Hati-hati. Malas, kata Yosua. Lalu Amsal mengingatkan, Cok, kamu masih mau tiduran? Berapa lama lagi di situ? Kenapa kamu gak bangun? Tidur lagi, ngantuk lagi. Hati-hati loh, nanti ini jadi tuan kamu. Satu hari Anda merasa begitu, Anda bisa abaikan. Ya gak apa-apa lah, sekali-sekali Tuhan udah kerja keras aku sepanjang minggu. Ya. Tapi kalau dibiarkan jadi pola pikir, akhirnya menoleransi kemalasan, hati-hati. Dia datang seperti penyerbu. Kemiskinannya adalah buahnya, ujungnya. Datang seperti pasukan bersenjata, Anda tidak punya kemampuan, kesempatan untuk balik. Karena kesalahan Anda sendiri. Kita kembali kepada Yosua. Kita lagi belajar. Sungguh kita belajar. Yosua bilang, bersiap, mencatat. Yosua tidak bilang sama orang Israel yang udah ketahuan malas, pergilah kau, nanti kau balik lagi kau ngomong sama aku ya. Enggak, Yosua jelas mencatat dan tercatat dalam firman Tuhan bahwa mereka disuruh menjelajahi, mencatat keadaannya, mesti ada laporan. Kalau sekarang bahasa saya dalam komunikasi kami di kantor, saya dengan para asisten, dengan para staf, saya katakan, meskipun mereka udah telepon saya lalu melaporkan sebuah keadaan, dinamika, perubahan, saya bilang, Mbak nanti WA lagi ya. Kenapa? Karena catatan itu penting sebagai bukti bahwa dia pernah melapor dan saya bisa menggugat. Paling gampang tuh kalau miskomunikasi gini, aku udah bilang kok, kamu kapan bilangnya? Kemarin saya bilang kan ibadahnya jam 11 sama jam 14. Enggak, saya dengarnya jam 12 dan jam 15. Ayo, ketemu menangnya di mana nih? Enggak ada. Tapi kalau sudah dikirim sama pendeta Prima, kirim saya, diingatkan, di ibadahnya jam 11. Saya terima kasih. Lengkap lagi, ada foto saya lagi. Waktu masih muda. Masih muda. Kan? Oh jelas nih jam 11, jam 14. Nanti kalau saya gugat, misalnya asisten saya salah, beliau datang terlambat, lalu saya bilang, loh mas ini loh WA-nya. Nah Yosua bilang, kamu pergi, kamu catat keadaannya. Kemudian kembali kepadaku, give report. Report to me, laporkan sama saya. Saudara sampai kapan mau malas-malasan? Ayo saudara cari teman, cari sahabat. Pasanganmu itu adalah sparring partner. Bilang sama dia, Mah mulai hari ini aku akan jalankan pola hidup sehat. Mama tolong bantu ingetin aku ya. Kalau besok aku gak bangun pagi untuk jalan pagi, untuk lari, tolong kamu marahin aja, gak apa-apa. Tambah lagi dengan WA, lebih bagus. Mah aku bilang hari ini hari Minggu, tanggal 13 Juli. Ngomong-ngomong tentang papa saya, tadi saya sampaikan. Hari ini beliau berulang tahun. Di surga tentunya. Karena dia anak Tuhan, dia percaya pada Yesus Kristus, saya percaya dia ada di tempat yang terbaik. Nah, hari ini dia berulang tahun, kalau ada hari ini beliau berarti umurnya 71. Wah sudah lama juga gak ketemu dia, kangen juga. Dan saya diberi kesempatan untuk mengisi hari istimewanya papa saya dengan melayani Tuhan. Daripada saya mengeluh atau saya mengingat-ingat masa lalu sedih, papa saya udah berangkat. Menyesali dulu saya pernah marah sama dia di waktu yang salah. Atau mengeluhkan keadaan di mana dia tidak mampu menyediakan makanan bagi keluarga saya dulu. Gagal sebagai kepala keluarga, Tuhan gantikan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Tahu lagu itu kan? Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. That's what I'm doing right now. Itulah kenapa pelayanan ini menjadi
berarti bagi saya. Tuhan izinkan saya menerima anugerah melayani dia saat ini. Daripada berkubang di dalam kesedihan. Selamat ulang tahun ya Pak. Catat, lapor. Saudara butuh teman. Ingatkan saudara bahwa program yang sedang Anda jalani perlu dimonitor. Oke, ini tipsnya. Tadi dibilang jangan malas lagi, ayo bangkit. Oke, sudah bangkit apa? Pergi, catat keadaannya, lihat. Sudah lihat, sudah catat. Bikin semacam diary atau buku harian. Hari ini aku sudah makan 150 kalori di pagi hari, 3 putih telur sudah. Kadang-kadang kita harus lakukan itu, beneran. Aku udah latihan morning walking 30 menit. Catat, nanti di malam hari baca. Besok pagi baca, Anda sudah lakukan apa kemarin. Itulah keberhasilan saudara. Itu tercatat, maka saudara punya motivasi untuk tetap melakukannya di hari esok. Konsisten, tapi butuh partner, ingatin. Ma ingatin, ibunya kepada bapaknya. Pak bantu saya. Anak-anak ayo kita tampil sehat. Yuk. Biar umur kita panjang, karena kita bertanggung jawab. Setelah dilakukan itu, maka Yosua akan membaginya bagi mereka yang mengeklaim atau menagih janji Tuhan. Yang harusnya mereka lakukan dari lama. Orang tanahnya ada kok nggak dipakai. Gimana sih? Gara-gara apa? Malas. Akhirnya singkat cerita dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Orang-orang itu pergi. Ayat 8. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Menyebalkan. Kenapa kamu nggak dari kemarin sih perginya? Kisah ini dicatat supaya kita belajar. Lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, diulang lagi sama Yosua. Kenapa? Karena bangsa yang dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk. Udah tahu dia karakter umat yang dipimpinnya. Hai gembala, hai hamba-hambanya. Tuhan pakai saudara di gereja ini, Tuhan percaya sama saudara. Bahwa Tuhan juga sedang menitipkan manusia yang punya pemikiran sendiri. Jadi kenali karakter orang lain dalam memimpin, ini penting. Sekali lagi, pergilah jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Saya jadi ingat salah satu ayat favorit saya adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dalam Yosua di pasal yang berbeda. Dan 3 kali Tuhan ngomong itu sama bangsa Israel. Padahal sekali saja dia berfirman, pasti jadi. Setuju? Kenapa sampai diulang-ulang? Karena kita manusia yang tegar tengkuk. Kita suka lupa kalau nggak mencatat. Anggapan kita pinter. Padahal we are not that smart. Akui saja bahwa kita punya banyak kekurangan. Yang kita perlukan hari ini firman Tuhan. Spirit kita harus dibangun, diberi makan untuk menguatkan tubuh kita. Jiwa dulu baru tubuh. Karena tubuh Anda kuat, tapi jiwa Anda lepas, Anda jasad. Hari ini berhenti bermalas-malasan. Dari pucuk pimpinan sampai bawahan. Dari jemaat sampai pendeta. Kita semua harus giat bekerja di ladang Tuhan. Seperti halnya kami melakukan ini dengan konsisten. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini melekat pelajaran dari Yosua 18. Sungguh menjadi rema bagi kehidupan Anda. Kami tawarkan perspektif. Anda kerjakan bagian Anda. Dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari Allah tidak berlalu lagi. Hari ini kau melepaskan cengkraman, kau tidak berharap atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.